Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam video ini saya ingin berbagi makna dari warna menurut arah mata angin dalam kegiatan upacara pecaruan. Saudara sekalian yang saya cintai, arah timur ditunjukkan dengan warna putih ya. Itu dalam pecaruan kan gitu ya. Lalu ayamnya memakai ayam putih. Nah, putih kita ketahui sebagai warna sebagai lambang kesucian. Nah, selain sebagai lambang kesucian, pada kata putih terdapat petunjuk untuk menyucikan pikiran dan sekaligus untuk menyucikan alam. Nah, petunjuk untuk menyucikan pikiran dan sekaligus untuk menyucikan alam ditunjukkan oleh kepanjangan kata putih, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati. Selanjutnya, pesan berikut ada pada kepanjangan kata timur, yaitu taat ibadah, murnikan pikiran dan hati. Nah, taat ibadahnya itu tentu dengan cara puja Tuhan, ikhlaskan hati. Nah, itu yang berguna untuk menyucikan pikiran dan sekaligus untuk menyucikan alam semesta. Nah, dalam bahasa Bali, timur disebut dengan kangin. Kangin punya kepanjangan kayune kuang-kuangen. Jadi dalam hal ini, supaya kita punya pikiran suci, pikiran bersih, murni, kita punya kayun atau kemauan itu dikurang-kurangi. Bila waktunya sudah ingat Tuhan, pagi misal sore itu, keinginan-keinginan yang lain itu dibatasi, dikurangi, digunakan untuk ingat Tuhan, untuk memutihkan atau menyucikan pikiran. Jadi kita harus siap, korbankan sifat rajasnya untuk memuja Tuhan, dan kemudian sesuai kepanjangan kata mecaru, yaitu memantra sebagai cara untuk mewujudkan adanya perubahan biar pikiran menjadi suci dan alam menjadi suci. Selanjutnya, segaris dengan arah timur adalah arah barat. Nah, arah barat itu menunjukkan ditunjukkan oleh warna kuning ya. Ayamnya memakai ayam putih siungan. Siung, kata dasarnya siung itu burung beo, jadi memakai ayam yang warnanya seperti burung beo. Dalam hal ini burung beo kan kakinya kuning, jadi warna kuningnya itu dari ayam itu diambil dari kakinya yang berwarna kuning. Nah, ini kata barat punya pesan ya, bangkit rajin ingat Tuhan supaya pikiran jadi kuning cemerlang gitu. Dalam bahasa Bali, barat disebut dengan kauh. Kauh kepanjangannya kangwang tuyuh. Artinya ya, kangwang tuyuh lah begitu. Kita mau dari pagi sampai sore kita sibuk bekerja, mungkin badan lelah karena sudah waktunya kita lagi sibuk memuja Tuhan, ingat Tuhan berulang-ulang. Kuning itu kuncinya hening kita, kelak akan bisa jadi orang yang uning kan begitu, karena pikiran cemerlang gitu. Nah, kalau kita sebagai orang awam yang belum begitu tahu tentang agama, kita jadi burung beo. Membeo dulu, ikuti aja perintah agama, ucapkan aja, jangan banyak tanya. Nanti kalau sudah pikiran cemerlang, ada cahaya yang menerangi, nanti kita akan jadi mengerti sendiri. Kan begitu, kita belajar dulu seperti burung beo dengan setia membeo. Membeo mengucapkan nama Tuhan kan tidak ada jeleknya. Kecuali membeo mengucapkan kata yang bukan-bukan, itu jelek. Nah, selanjutnya arah yang melintang dari timur barat itu kan arah utara dan selatan ya. Selatan itu atau kelot dalam istilah Balinya itu warnanya merah atau barak dalam istilah Balinya itu. Ayamnya ayam being. Being ya, ayam being ini melambangkan sifat rajas ini. Being itu dipanjangkan menjadi banyak keinginan. Nah, selatan sendiri kepanjangannya selalu menentang. Jadi kalau kita penuh dengan ambisi sifat rajas yang begitu dominan,
Nah, itu akan membuat kita selalu menentang diberikan ajaran agama, diarahkan ke ajaran agama untuk rajin sembahyang, untuk berpantang, itu selalu menentang, selalu marah-marah. Nah, merah kebanyakannya mencela dan pemarah, kan begitu ya kita. Jadi orang yang suka mencela dan pemarah itu bila hidup kita hanya digerakkan oleh nafsu, oleh keinginan. Nah, kata kelon sendiri dipanjangkan menjadi kenahilonto dulurin. Wah, itu jadi apa yang dipikirkan itu aja dituruti begitu saja. Jadi kemauannya dituruti begitu saja, itu dari dorongan sifat rajas. Nah, kalau kita hanya menuruti keinginan ada kemauan aja, itu ibarat kita menyiram api dengan minyak, tentu semakin membara, tidak akan habis-habisnya, membuat hidup kita terbakar ya. Begitu jadinya kita. Nah, karena itu ini guna rajasnya dipotong ya, dengan cara mecaru, mengucapkan mantra berulang-ulang sebagai cara untuk mewujudkan adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan ini supaya menjadi putih suci, kan begitu. Kalau guna rajas dituruti yang dilambangkan dengan warna merah, membuat alam ini akan terbakar ya, kesucian alam semesta jadi terbakar, dunia ini kan menjadi panas gerah jadinya. Karena itu penting sekali guna rajas di dalam diri kita dipotong dengan mantra suci yang diucapkan berulang-ulang, yang merupakan japayatnya ya, yatnya yang paling tiada bandingannya. Selanjutnya searah dengan arah selatan kan utara. Utara dalam bahasa Bali disebut dengan kajo, warnanya hitam. Dalam bahasa Bali hitam itu selem. Hitam itu hidup semata-mata materi. Jadi hidup semata-mata materi. Nah, utara itu kebanyakan utamakan rahmat. Nah, kalau kita hidup semata-mata materi sebagai patokan, kalaupun kita berkeyakinan kepada Tuhan, tapi kita akan mengutamakan rahmat Tuhan. Kalau tidak dapat rahmat Tuhan, tidak mau. Kalau Tuhan tidak pernah memberikan rahmat, jadinya kita tidak menyembah Tuhan. Ini namanya sifat masih pamrih. Hitam dalam bahasa Bali disebut dengan selem. Selem itu selap megai. Nah, arah utara disebut dengan kaje. Kaje itu kadang jengah. Jadi kadang jengah ingin supaya cepat jadi orang kaya, cepat orang punya pokok macam-macam lah gitu. Akhirnya kita selap megai, tekun bekerja sampai tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah sembahyang. Itu akibat dari dorongan rajas, hanya sibuk bekerja, pekerjaannya hitam. Hitam itu kita jadinya dibungkus oleh kekuatan guna tamas. Jadi urusan ketuhanan jadi gelap, jadinya tidak tahu masalah ketuhanan, maka dilambangkan dengan Wisnu. Arah di utara itu kan hitam gelap, jadi kita urusan ketuhanan gelap, kita tidak punya pengetahuan ketuhanan. Dan bila kita hanya hidup semata-mata materi, nah itu membuat kita jadi hitam, pikiran hitam, akal budi jadi hitam gelap, lalu kita jadi pribadi yang kegelapan. Ujung-ujungnya kalau sudah kegelapan dikuasai oleh sifat tamas, jadi kebingungan. Kalau sudah kebingungan, kita sebagai masyarakat ya ujung-ujungnya datang ke jerobalian. Apa mekrana hidup saya kok kayak begini, kepetengan, kan kayak begitu ya. Penyebabnya karena bekerja terus melulu, hanya diikat oleh guna tamas. Peteng jadi pikiran, peteng kalut bingung itumannya. Hitam itu kan gelap. Nah, gelap itu identik dengan apa namanya, kotor-kotor. Jadi kalau kita hidup semata-mata materi, nafsu digerakkan hanya mengejar materi, itu membuat dunia jadi gelap, jadi kotor, jadi letah. Kalau sudah letah, maka kuman yang berupa virus, bakteri, dan protozoa jadi tumbuh subur, kan kayak begitu. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, supaya apa namanya, pikiran kita, akal budi kita tidak terlalu gelap, guna rajasnya itu perlu dipotong dengan cara mengucapkan mantra sebagai cara untuk mewujudkan adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik, kan kayak begitu. Selanjutnya, nah ini di tengah. Kalau kita punya keinginan macam-macam, barat, timur, barat, timur, utara, selatan, kan menuruti keinginan, beraneka keinginan kita turuti.
itu membuat pikiran kita penuh dengan warna-warni dari kenangan-kenangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dilambangkan dengan ayam berumbun berwarna-warni. Nah, berumbun kepanjangannya berupa memori yang tertimbun ya di dalam pikiran bawah sadar yang kiranya berperan sebagai bayang-bayang ya, membayang-bayangi kita punya atma di dalam diri, tertutup jadinya, dan hidup kita pun penuh dengan bayang-bayang memori, bayang-bayang yang menyeramkan, menakutkan. Hal itu kan cuma kulit saja, jadi maya atau ilusi, sifat rajas tamas itu cuma ilusi, kulit tok yang di dalamnya ada isi, kan gitu. Ada ayam, kata ayam artinya dia, ada dia yang ada di dalam hati sebagai dagingnya, itu atma. Nah, kemudian tengah itu menunjukkan tekun meditasi berbunga-bunga hatinya. Jadi supaya memori yang ada dalam pikiran itu terhapus, itu memori harus dikuliti dan sekaligus dibakar. Mantra itu untuk menguliti memori, untuk mengupas semua kenang-kenangan yang ada di pikiran yang bagaikan kulit ayam. Kemudian pikiran dibawa pada atma, pada roh yang ada di hati. Ini ajaran Siwaismo ya, membawa pikiran pada atma yang merupakan ajaran Siwa. Siwa artinya kemurnian, murni. Siwa artinya kebajikan, Siwa artinya keberuntungan. Membawa pikiran pada atma, pada roh, itulah sebagai sarana untuk memurnikan pikiran dan akal budi. Nah, caranya supaya pikiran menyentuh atma, inilah pikiran diheningkan, didiamkan. Ketika pikiran diheningkan, maka kinan-kinan kita, memori pada pikiran itu mengendap turun pada atma. Nah, sampai pada atma, atma yang merupakan api jnana, api ilmu pengetahuan, akan melebur semua memori, semua kenangan, semua karma wasana yang menjadi bayang-bayang di dalam pikiran. Ketika dilebur, maka pikiran dan hati kita jadi murni, kan kayak begitu. Ini ajaran Siwaismo, membawa pikiran kepada atma. Setelah lebur pikiran bersih, di sanalah hidup kita sesuai dengan kepanjangan kata tengah, yaitu tekun berbunga-bunga di hati. Kalau kita hubungkan dengan titik tengah ya, dari sebuah koordinat pada tengah tambah itu. Nah, ini membawa pikiran ke dalam hati, ke tengah hati, merupakan titik nol ya. Pada titik koordinat itu, kalau di matematika kan ada titik nol gitu. Nah, membawa pikiran pada atma itu prosesnya untuk mengenolkan pikiran, biar pikiran kosong melompong. Nah, kalau pikiran sudah melompong, maka wajah tidak jadi bersih, jadi cerah ceria, tidak sesuai dengan kebanyakan kata berumbun, yaitu beruntukan memori metambun. Jadi wajah beruntukan kasar tuh ulian memori metambun talubok sing termo susut ngelah pikiran. Akhirnya wajahnya kusam beruntukan, kan kayak begitu. Jadi saudara sekalian, kalau dari segi filosofi itu sederhana sekali. Intinya memantra ya, ngerajah itu ngelebur guna raja. Jadi menuliskan aksara suci pada pikiran supaya pikiran terikat berisi mantra suci. Mulut juga mengucapkan mantra suci berulang-ulang. Itu berguna untuk melebur guna raja di dalam pikiran, supaya ada perubahan dalam kehidupan ini, supaya pikiran suci, pikiran nol, kosong, kan kayak begitu. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, itulah pemaknaan dari pikiran saya yang muncul ketika pikiran saya itu kan menjadi cair karena saya jadi orang orang suka mondar-mandir kesana kemari. Jadinya ini mencair, karena mencair tumbuh ide-ide set keluar. Akhirnya saya ungkapkan dalam kata-kata seperti ini. Okelah umat sedharma sekalian yang saya cintai, mungkin itu wawasan yang dapat saya bagikan kepada umat sedharma. Kirang langkung kurang lebihnya mohon maaf, dan di akhir cerita saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.